Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan pakar hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Prof, masih tersambung bersama kami ya? Masih, Pak. Baik, Prof, tadi terakhir kita berbincang mengenai bukti-bukti apa sajakah yang bisa digunakan untuk kemudian mengungkap motif dari pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi kalau kita melihat bukti dari pelecehan seksual ini sendiri, tidak ada visum di sana dan hanya menggunakan pemeriksaan psikologi. Nah, ini akan seperti apa pertimbangan hakim nantinya, Prof? Ya, dari suatu bukti kita kembali pada teorinya. Teorinya adalah negatif telek. Suatu bukti itu minimal 2 alat bukti, walaupun kekerasan seksual. Sekarang tadi menyatakan sebagai ahli, berarti hanya ada keterangan korban, pada petik korban ya ini ya, Bu PD, dan ahli psikologi. Sekarang pertanyaan sejauh mana keabsahan ahli psikologi? Karena nanti keahlian yang ada di dalam BAP itu juga harus disampaikan di dalam persidangan. Nah, itu Pak. Karena suatu keterangan ahli mempunyai nilai suatu bukti apabila satu, keahlian tersebut disampaikan memenuhi standar keilmuan yang dicapai. Jadi yang memberikan itu betul-betul ahli psikologi ya, yang mempunyai kualifikasi roadmap dalam penelitiannya, oke, dalam pengalamannya juga bisa. Kedua, disampaikan dalam persidangan dan dijumpah. Jadi kalau toh kemarin Bu PC adalah berdasarkan keterangan Bu PC dan kemudian dikuatkan adalah keterangan dari ahli psikologi, lah ahli psikologi harus dibawa ke persidangan. Nah sekarang pertanyaannya, sejauh mana ahli nanti mempunyai suatu keterangan bukti? Ingat, di dalam suatu pembuktian pidana, keterangan ahli nilainya bebas. Artinya, majelis hakim bisa menerima, bisa tidak. Lain dengan keterangan saksi, adalah mengikat. Karena mengenai apa yang ia lihat, ia ketemukan dalam suatu peristiwa. Tapi kalau ahli, standar keilmuan, disinilah makanya kenapa dikatakan bebas. Karena kita lihat persidangan itu, Mbak, itu kan orang hukum semua. Majelis hukum, majelis pengadilan, majelis hakim adalah sarjana hukum semua, penuntut umum sarjana hukum semua, penasihat hukum sarjana hukum semua. Lah, ini kan tidak ada, kan gitu. Maka keterangannya bebas. Nanti hakim akan melihat banyak korelasinya. Satu. Tapi juga kemungkinan nanti kalau memang keterangan ahli yang disampaikan di dalam BAP yang kemudian disampaikan dalam persidangan itu ternyata ada keraguan, maka di sini bisa dihadirkan oleh ahli lain untuk mengkonter, mensinkronkan seberapa betul ahli. Jadi suatu pembuktian itu juga menjadikan ahli yang memberatkan. Kemarin kan ahli yang memberatkan katakanlah, ya, nanti juga ahli yang meringankan. Saksi ada cat, tapi keterangan ahli. Disitulah Mbak nanti hakim akan melihat dengan suatu dengan sifat korelasinya, keyakinannya, mana yang benar. Apakah ini ahli itu mempunyai nilai yang kemarin disampaikan di dalam pemeriksaan BAP, ataukah yang sekarang? Kalau hasil dari pemeriksaan suatu persidangan nanti hakim menilai bahwa keterangan yang di dalam BAP kemarin yang diajukan oleh BPC tidak bernilai, berarti motif itu tidak terbukti. Itu. Motif tidak. Tapi sebaliknya, kalau memang nanti di dalam suatu pembuktian itu dari ada cat kok juga ada korelasi, berarti betul ada suatu pelecehan seksual. Nah ini yang kita tunggu nanti Mbak. Kita tunggu, karena tadi saya katakan dalam sistem tujukah pengungkapan perkara, tinggal satu yang belum adalah apa penyebabnya, apa motivasinya. Kan itu, kalau bagaimana caranya, bagaimana alatnya hari ini, dan mungkin minggu depan akan terus berlanjut dengan alat-alat bukti, barang bukti yang ditemukan di dalam persidangan. Itu Mbak Tiara. Proses pengungkapan motif itulah yang kemudian pastinya kita tunggu-tunggu bersama, begitu ya Prof. Hipnu ya. Mohon izin Prof, kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa kami akan langsung saja ke Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, ya, Mbak.
Kalau Ya, Mbak Tiara. banyak Halo, masyarakat ya. yang kemudian ini masih awam melihat persidangan ini begitu panjang begitu ya, banyak sekali saksi yang kemudian dihadirkan, ini sudah memasuki hampir di bulan kedua begitu. Tahapannya setelah ini seperti apa Prof? Hingga nanti sidang vonis terhadap Sambo dan juga Putri. Iya, hari ini adalah masih pada pembuktian. Pembuktian itu ada pada pembuktian penuntut umum. Atau yang disebut adalah saksi acak, saksi yang mengetahui. Baru nanti setelah saksi-saksi yang disampaikan oleh penuntut umum selesai, maka ada waktu adalah saksi dari penasihat hukum, saksi dari terdakwa. Karena di dalam pasal 160 ayat 3 huruf D menjelaskan bahwa semua keterangan saksi, baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum, baik yang meringankan atau yang memberatkan, baik yang sudah di BAP atau yang belum, arti yang baru, wajib hukumnya didengar di persidangan. Artinya di sini nanti ada waktu penasihat hukum, terdakwa, Pak Sambo, Bu PT, menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, termasuk ahli. Nah itu, disinilah adu argumentasi karena di dalam suatu pembuktian itu jantungnya menurut saya beyond a reasonable doubt. Jadi suatu keterangan itu harus tak jelas, harus logis, harus relevan. Nah, baru kalau sudah saksi selesai, Mbak, mungkin ya mudah-mudahan pertengahan Desember selesai, adalah rekusitur. Rekusitur itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Nah, ini yang ramai. Apakah menuntut sesuai dengan pasal yang didakwakan, yaitu 20 tahun, kalau perencanaan hukum mati, ataukah sebaliknya, ataukah tengah-tengah, itu yang kita belum tahu, karena semua itu nanti berdasarkan bukti yang terjadi. Karena justru yang menentukan gini Mbak Tiara nanti, di dalam teori pengungkapan perkara tadi, justru yang menentukan itu adalah teori hari ini, dan mungkin minggu depan. Karena berkaitan langsung dengan alat apa yang digunakan dan caranya bagaimana. Karena cara itu untuk melakukan kualifikasi perbuatan. Wah, ini sadis sekali. Dengan penembakan tidak hanya satu kali. Baik. Oh, ini sadis sekali. Nah gitu Mbak, ini jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, hari ini dan besok yang sangat menentukan. Artinya kalau itu hanya pembunuhan biasa, perencanaan biasa mungkin tidak berat. Tapi kalau ini dengan kualifikasi hari ini yang ditemukan dengan cara-cara yang begitu serius, ya hukumannya mungkin lebih berat. Baik, hari ini dan besok adalah waktu yang paling menentukan, sekalipun rangkaian persidangan sendiri masih panjang. Tetapi terima kasih atas pandangan yang sudah diberikan kepada kami pemirsa TV One, Prof. Hipnu yang merupakan pakar hukum pidana. Sehat selalu, Prof. Siap, Mbak Tiara, matur nuwun. Baik, dan informasi tadi sekaligus menutup Breaking News kasus Sambo pemirsa. Saya Tiara Harha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.